Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 15 akan memaparkan materi mengenai service orientation. Sub bidang yang kami paparkan yaitu external dan internal customer. Berikut adalah anggota dari kelompok 15. Nah, untuk slide yang pertama tentang pengertian customer service akan dijelaskan oleh Nasim. Customer service orientation adalah kegiatan yang dilakukan untuk membantu atau melayani orang lain dengan tujuan memenuhi kebutuhan mereka. Customer terbagi menjadi dua. Yang pertama internal customer dan yang kedua external customer. Untuk internal customer sendiri adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerjaan atau perusahaan kita. Bagian pembelian, produksi, penjualan, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan merupakan contoh pelanggan internal. External customer adalah pembeli atau pemakai akhir produk itu. Sering disebut sebagai pelanggan nyata atau real customer. Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar untuk langsung menggunakan produk atau jasa tersebut. Selanjutnya, dalam pembahasan ini kita menggunakan contoh Shopee, salah satu e-commerce besar yang ada di Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia pastinya tidak asing dan telah banyak menggunakannya. Banyak fitur yang memudahkan masyarakat dalam membeli barang secara online dan menekan terjadinya scam. Shopee menghargai budaya belajar. Shopee Academy menciptakan kemitraan yang erat dengan semua leader, tim, dan individu. Program-program pembelajaran kami yang komprehensif meliputi pelatihan umum, fungsional, dan kepemimpinan untuk mencakup berbagai kelompok karyawan. Lingkungan kantor yang penuh semangat dan kolaboratif menjadi salah satu hal yang diberikan oleh Shopee kepada karyawannya. Lingkungan atau tempat kerja yang nyaman, dipenuhi dengan stand makanan, kemudian tempat olahraga, bahkan tempat-tempat seperti bermain game, seperti itu digunakan atau dilakukan oleh Shopee untuk meningkatkan kinerja karyawannya agar karyawannya terhindar dari stres. Selain itu, terdapat 3 poin dalam hal lingkungan kerja yang terdapat di Shopee. Antara lain, yang pertama adalah konektivitas. Pola jaringan spasial yang luas sejalan dengan tema konektivitas karena Shopee merupakan platform atau marketplace yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan hingga ke luar negeri, dan tentunya membantu untuk menghubungkan jutaan pembeli dari seluruh Indonesia bahkan di luar negeri dan dengan penjual, sehingga dapat meningkatkan konektivitas antara satu dengan yang lainnya. Kolaborasi semua karyawan bekerja sama dalam ruang konsep terbuka yang mendorong kolaborasi dan diskusi lintas departemen. Lalu komunitas. Kami bersama dengan karyawan menciptakan lingkungan kerja yang menyegarkan, yang hidup dan menyenangkan di mana karyawan dapat merasa nyaman dan merasa seperti berada di rumah sendiri. Ya, selanjutnya adalah acara employee engagement. Dalam merayakan pencapaian kerja, Shopee menyelenggarakan acara yang menyenangkan yang melibatkan seluruh karyawan sepanjang tahunnya. Baik, selanjutnya eksternal customer Shopee. Tampilan halaman utama Shopee sangat khas dengan warna dominan oranye dan putih. Fitur-fitur pun memiliki penataan yang baik sehingga memudahkan customer untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya yaitu voucher yang diberikan oleh Shopee kepada eksternal customer-nya. Banyak sekali voucher yang dapat digunakan oleh para customer. Voucher ini sangat beragam mulai dari voucher gratis ongkir, voucher cashback, voucher diskon, dan lain-lain.
Misalkan pada voucher gratis ongkir, sangat bermanfaat bagi customer. Terlebih, customer luar pulau yang biasanya terkena ongkos kirim sebesar Rp50.000. Kini dengan voucher tersebut, mereka bisa mendapatkan potongan gratis ongkir sampai dengan Rp50.000. Pada tanggal tertentu juga, seperti tanggal kembar 10/10, 11/11, 12/12, dan tanggal 25, Shopee akan memberikan voucher-voucher khusus pada customernya. Slide yang terakhir, fitur pembayaran beragam. Shopee menyediakan berbagai pilihan untuk customernya membayar produk yang dibelinya, mulai dari Shopee Pay, Shopee Pay Later, COD, mobile banking, kredivo, dan lain-lain. Halo teman-teman, bertemu bersama kami lagi kelompok 16. Masih dengan topik yang sama tentang service orientation. Berikut akan kami sampaikan mengenai studi kasus yang kami angkat beserta penjelasannya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, mari kita kenalan dengan teman-teman kelompok 16. Berikut nama-namanya. Baik, setelah kita kenal semua, mari kita lanjut ke topik pembahasan. Dalam pembahasan tugas mengenai service orientation ini, saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya yang dapat dikatakan ini tuh termasuk bad service orientation ya menurut saya. Dimana pada saat itu saya ingin membeli pulsa di salah satu counter. Nah, ketika saya masuk, mbak-mbak yang melayani ini kurang menunjukkan bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada customer. Karena pada saat itu ketika mbaknya melayani itu tidak membuka dengan salam, kemudian tidak memberikan 3S kalau sebutannya sekarang tuh, senyum, sapa, salam. Bahkan untuk menyapa dengan bahasa yang halus pun itu kurang. Ketika saya sampai di situ, si mbaknya langsung bilang mau cari apa, tapi dengan bahasa yang sedikit kasar lah ya kalau bagi customer. Kemudian saya mengutarakan tuh ingin membeli pulsa di salah satu operator. Nah, si mbaknya ini sempat bilang bahwa untuk operator yang saya inginkan itu tidak ada, padahal di list pembelian sebelumnya itu ada, cuman mungkin karena mbaknya tuh nggak paham ya. Misalkan nih M3 itu kan termasuk Indosat. Nah, si mbaknya tuh nggak tahu kalau misalkan M3 itu termasuk sama dengan Indosat gitu. Nah, pada akhirnya saya mencoba untuk mengalah ya, karena sudah sebenarnya sudah cukup kesal gitu dengan pelayanan yang diberikan. Cuman ya mau bagaimana lagi? Akhirnya saya mengalah, ya udah mbak, ini aja. Padahal itu sebenarnya sama. Cuman mbaknya aja yang masih kekeh kalau dua operator itu beda. Dan sampai di situ tuh mbaknya tuh masih memberikan balasan dengan bahasa yang nggak halus gitu loh, kurang halus gitu, dengan intonasi yang terkesan sedikit galak, kemudian raut muka yang kurang mengenakan kalau dipandang oleh customer, intinya gitulah ya. Ya udahlah, akhirnya mbaknya ngisi, dan setelah mengalami pengalaman itu dari saya sendiri pun kayak merasa ya udahlah, cukup sekali ini aja beli di sini gitu. Nah, dari pengalaman tersebut dapat disimpulkan bahwa itu termasuk bad service orientation, karena yaitu tadi bentuk pengalaman yang diberikan itu kurang bagus gitu untuk customer. Baik, di sini saya akan menjelaskan berbagai tingkatan pada layanan konsumen dari kasus yang telah dipaparkan. Yakni ada beberapa tingkatan, ada basic, expected atau expected, desired, dan satu lagi adalah unexpected. Artinya apa? Kalau jika kita bahasakan ke bahasa Indonesia, yakni dasar,
kemudian yang diharapkan, dan yang ketiga hasrat, dan yang keempat kejutan. Baik, saya akan menjelaskan dari yang pertama. Yang pertama adalah pelayanan dasar, yakni menyediakan pulsa sesuai dengan daftar produk yang ditawarkan, baik dari segi jenis maupun ketersediaannya, serta harga yang kompetitif. Kemudian yang kedua, expected atau yang diharapkan, yakni kelancaran transaksi pada transaksi yang ada dan tanpa gangguan provider. Kemudian beragam produk yang ditawarkan yang tidak hanya nominal umum seperti 5.000, 10.000, 50.000, tapi penambahannya seperti nominal 25, 30, 70 dan sebagainya. Kemudian kecepatan transaksi yang optimal, dan juga penjaga counter harus memiliki pengetahuan mengenai provider yang dijual. Kemudian untuk yang unexpected atau unanticipated, yakni kejutan, adalah menawarkan produk lain selain pulsa seperti voucher game, saldo e-money, serta transaksi e-commerce. Kemudian memberikan poin kepada setiap transaksi yang ada yang bisa ditukarkan nanti oleh pelanggan kembali kepada voucher pulsa atau layanan lainnya yang disediakan. Dan yang terakhir adalah menyediakan layanan isi pulsa yang cepat dengan memberikan pulsa kepada yang belum sempat membayar dengan catatan konsumen tersebut adalah langganan yang terpercaya dan dikenal dekat. Maksudnya untuk yang terakhir ini adalah misalnya ada nih orang yang dia tuh memang langganan dan terpercaya, suka membayar gitu. Jadi seandainya dia membutuhkan pulsa dalam keadaan darurat dan belum sempat bisa bertemu langsung, jadi bisa dikomunikasikan lewat platform misalnya WA atau yang lainnya agar bisa dikirimkan pulsa terlebih dahulu dan untuk pembayarannya bisa ditangguhkan. Sekian. Oke, baik. Berdasarkan pemaparan di atas itu dapat disimpulkan bahwa adanya rasa ketidakpuasan pelanggan terhadap penyedia jasa pulsa atau counter tersebut. Kenapa? Ini dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan pelanggan tersebut tidak puas, yaitu harga yang ditawarkan terlalu mahal dan tidak kompetitif. Nah, kejadian ini biasanya dapat menyebabkan kehilangan business opportunities dan menurunkan brand image dari penyedia jasa tersebut. Nah, selain itu kualitas pelayanan itu mempunyai hubungan yang erat dengan kepuasan pelanggan. Apabila perusahaan mampu memberikan suatu pelayanan terbaik dan berkualitas, nah maka pelanggan tersebut akan merasa puas. Karena pada dasarnya itu pelanggan itu selalu mengharapkan untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal dari penyedia jasa produk perusahaan, sehingga apa yang mereka terima itu sesuai dengan apa yang mereka harapkan pula. Nah, itu tadi teman-teman, pembahasan mengenai service orientation dari kelompok 15 dan 16. Apabila dari kami ada salah kata atau salah ucap, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami, tetap semangat dan salam kompeten.